Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa, channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الكريم. اللهم صل وسلم على نبينا المصطفى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Jemaah salat subuh, bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan insyaAllah. Kita akan lanjutkan pembahasan tentang tanda-tanda kiamat, dan masih seputar tanda kiamat kecil menjelang datangnya tanda-tanda kiamat besar. Di pertemuan yang lalu, berdasarkan hadis Nabi SAW bahwa di antara tanda akan datangnya kiamat yaitu para istri akan membantu suaminya dalam urusan mencari nafkah atau dalam urusan bisnis perdagangan. Dan ini sudah kita jelaskan bahwa pada dasarnya dari masa Nabi SAW, istri itu duduk di rumah, kemudian mengurusi urusan rumah, membereskan anak-anaknya sambil menunggu suaminya pulang. Begitu kehidupan yang dibangun oleh Nabi SAW. Jadi tidak didapatkan catatan bahwa perempuan bekerja, berdagang atau apapun jenis pekerjaannya. Ternyata apa yang dikatakan oleh Nabi 1400 tahun yang lalu dengan mengatakan bahwa tanda kiamat, perempuan akan keluar dari rumahnya lalu mereka akan bekerja, dan fenomena itu hari ini kita dapatkan. Bahkan hampir setengah pekerjaan laki-laki dilakoni oleh perempuan. Dan ketika dibukanya satu lowongan pekerjaan, apakah PNS atau P3K atau apapun istilahnya, setengahnya bahkan bisa lebih itu diisi oleh para perempuan. Dan apa yang terjadi? Terjadilah berbagai fitnah di luar rumah, mulai dari pakaian, pergaulan dengan suami orang, kedekatan dengan para pimpinan, dengan bos, bahkan tak sempat lagi mengurusi urusan rumah tangga. Walaupun
para ulama tidak mengatakan perempuan itu haram total bekerja di luar rumah, tidak. Selama mereka mampu menjaga syariat, pakaiannya bagus, kemudian tidak menghilangkan kewajiban mereka kepada suaminya, boleh-boleh saja. Namun yang Nabi ingin katakan, dulu pekerjaan ini tak ada, tapi hari ini menjadi pekerjaan yang benar-benar sesuai dengan apa yang telah disebutkan oleh Nabi SAW. Maka sadar tidak sadar kita akan menjelang kiamat, yaitu di saat perempuan sudah terjun ke dalam dunia bisnis, ke dalam dunia pekerjaan, walaupun maksudnya baik, walaupun maksudnya ingin menolong suaminya, tapi begitulah keadaan terjadi, menunjukkan Nabi kita benar. Nabi kita telah mengatakan sesuatu berdasarkan wahyu Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lanjutkan tanda berikutnya. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dengan derajat yang sahih dari Amr bin Taghlib radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah berkata, inna min asyratis sa'ah, di antara tanda-tanda kiamat, kata Rasulullah, ayyafshu wal mal, yaitu tersebarnya harta, wa yaksur, dan itu banyak sekali tersebar, kata Nabi, wa tafshu at-tijarah, lalu tersebarnya dunia bisnis atau perdagangan, wa yadhharul ilmu, lalu berkembangnya ilmu, wa yabi'ar rajul al-bay' fayaqul la hatta astamir tajiran bani fulan, lalu seseorang akan berkata ketika dia melakukan satu akad, dia akan berkata, aku tidak menjualnya lebih dahulu sampai aku bertanya kepada seseorang dari Bani Fulan, wa iltamisa fil hayyil azim al-katib fala yujad, lalu kemudian ketika dicarinya orang yang bisa menulis akad tersebut tetapi tidak ditemukan. Nah, ini sebelum kita jelaskan, jemaah melakukan Allah, hadis ini dicantumkan oleh para ulama menjadi tanda kiamat berikutnya, yaitu intisyarul ghash fit tijarah wal buyu', maraknya terjadi penipuan di dalam bisnis atau perdagangan. Ini tanda yang akan dimaksud oleh hadis yang kita baca tadi. Jadi penipuan demi penipuan itu hal yang akan terjadi terus menerus menjelang terjadinya kiamat, terutama dalam dunia perdagangan. Makanya hadis tadi itu Rasulullah memberi beberapa indikasi. Yang pertama, kata Rasulullah, yaitu banyaknya tersebar harta. Dan kita faham hari ini harta itu mudah didapatkan. Ini pandangan secara mayoritas. Orang-orang punya uang. Bahkan orang yang disebut miskin pun hari ini banyak bantuannya melalui kampung, melalui desa, dan uang itu tersebar luas. Orang bisa bahkan melakukan sesuatu yang tak bisa dilakukan di masa lalu, hari ini berulang-ulang orang melakukannya. Contohnya ibadah umrah. Dulu orang tak mampu melakukannya karena membutuhkan perjuangan yang berat, termasuklah harta. Tapi hari ini Masya Allah, ketika seseorang pergi umrah, suasana umrah hari ini itu bagaikan haji penuh. Ini menunjukkan di seluruh dunia orang sudah punya harta, bahkan melakukannya bisa berulang-ulang. Yang kalau kita fikir
ketika ditawarkan satu perjalanan ini dengan harga 25 juta, 30 juta, dan itu berat. Orang kalau memikirkan itu, dari mana dia bisa dapatkan harta untuk bisa pergi melakukan umrah? Tapi ternyata mudah. Sadar tak sadar kita telah melakukannya dan telah mengalami masa-masa kemudahan dalam harta. Ditawarkan umrah di dalam Ramadan 40 jutaan, itu pun Masya Allah meledak. Bahkan dahsyat kerumunan orang di dalam Ramadan, melebihi batasan haji ketika berkumpul di area Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Itu luar biasa. Nah, orang punya uang, orang melakoni pekerjaan apapun itu banyak, selain daripada gaji banyak uang masuknya. Itu ada gaji pokok, uang makan, belum lagi ditunjang sana, ditunjang sini. Itu belum lagi yang sifatnya tiba-tiba atau apa saja. Dan orang hari ini memiliki kenderaan-kenderaan yang tak terbayangkan dulu begitu susahnya dimiliki. Hari ini begitu mudah. Jadi Rasulullah ingin memberi indikasi pertama dalam masalah ini, yaitu tersebarnya harta. Jadi harta mudah didapatkan. Lalu kemudian juga watabshu at-tijarah. Indikasi kedua kata Nabi, harta itu berhubungan dengan banyaknya atau maraknya bisnis perdagangan. Jadi orang pun hari ini melakoni bisnis itu sebagai salah satu cara untuk mendapatkan harta, dan itu perkara yang paling banyak memajukan kehidupan ekonomi. Orang berdagang dengan berbagai cara. Kita sudah jelaskan bahawa di beberapa pertemuan yang lalu, di antara tanda kiamat adalah berdekatannya pasar. Maksud berdekatan pasar, dulu dalam satu kota di Mekah itu cuma ada pasar Uqas. Jadi pasar besar itu cuma ada pasar Uqas. Hari ini semua orang bisa masuk ke dalam pasar, bahkan dengan andalan satu HP pun orang berbisnis di dalam HP-nya, bisnis dijalankan. Jadi orang bisa sambil tiduran, bisa datang ke pasar, bisa keluar dari pasar. Jadi muncullah berbagai platform perdagangan melalui online. Muncullah nama-nama Shopee, Tokopedia, dan itu melakukan perjalanan pasar itu dekat sekali. Jadi Rasulullah kembali mengulang dalam hadis ini, bisnis itu begitu majunya mendekati kiamat. Lalu indikasi ketiga, wa yadharul ilm, dan berkembangnya ilmu. Nah, ini oleh para ahli tafsir hadis, mereka mengatakan ini bunyi kalimat ini agak sedikit aneh, karena di dalam hadis-hadis yang lain menjelang kiamat itu ilmu itu diangkat, ilmu itu malah meredup. Orang tak suka menuntut ilmu, terutama ilmu agama. Jadi ilmu itu semakin menurun. Orang yang alim tak banyak. Banyak orang yang tak mau menuntut ilmu karena terlalu lama. Jadi pingin instan. Hari ini orang menuntut ilmu pun tujuannya untuk ijazah, lalu ijazah itu digunakan untuk mencari rezeki, padahal rezeki itu telah ditetapkan Allah walaupun tanpa ijazah. Jadi sebenarnya kita telah merambah kepada sesuatu yang sebenarnya telah dipastikan oleh Allah. Jadi kalau begitu aneh kalimat ini ketika Nabi menyebutkan di situ nanti berkembangnya ilmu. Oleh karena itu para ulama mengatakan tidak mungkin yang dimaksud di sini berkembangnya ilmu agama, karena ilmu agama nanti akan menurun, meredup, orang tak suka lagi menuntutnya. Jadi kalau begitu ilmu apa ini? Maka ahli tafsir hadis mengatakan yang dimaksud, karena tadi dua indikasi berhubungan dengan perdagangan, maka yang dimaksud meluasnya ilmu yang berurusan dengan ekonomi.
ilmu bisnis. Jadi dulu kan simple, jemaah belakang Allah, dulu simple hidup. Di masa Nabi itu pasar ada, dan Nabi hanya mengingatkan jangan sampai terjadinya penipuan, ya, kecurangan. Jadi Nabi mengingatkan hanya batasan-batasan dalam perdagangan. Pernah Nabi memasukkan jarinya ke dalam buah-buahan di dalam satu keranjang yang dijual di pasar, dan ternyata Nabi dapatkan di bawahnya ketika Nabi angkat tangannya basah, berarti ada buah yang sudah busuk di bawahnya tapi masih dipajang. Disitulah Nabi mengingatkan para pedagang. Di zaman Umar bin Khattab memberikan sebuah maklumat, tidak boleh berdagang di pasar kecuali belajar dulu masalah riba. Kata Umar bin Khattab, tidak boleh jualan. Jadi izin untuk berjualan itu kalau mereka faham tentang dunia riba, maksudnya jangan sampai jatuh ke dalam kecurangan, dosa di dalam perdagangan. Jadi peringatan-peringatan itu berhubungan dengan ilmu-ilmu fikih muamalah. Tapi hari ini yang sangat berkembang itu ilmu-ilmu perdagangan tanpa batas, tanpa pagar. Jadi mengajarkan yang seharusnya dilarang, itu hal yang terjadi hari ini. Bahkan dalam dunia ilmu ekonomi itu, karena tanpa batas, itu mengajarkan juga tentang dunia cara mendapatkan keuntungan, ya, bagaimana dengan transaksi riba. Itu diajarkan tanpa memberitahu bahwa ini haram. Jadi menghitung margin dalam sebuah perdagangan, menghitung ini, menghitung itu, yang batasannya kadang-kadang tidak diajarkan bahwa ini haram, malah dianjurkan belajarlah ini. Dan buktinya ketika dibukanya lowongan pekerjaan pada instansi-instansi yang berbau riba, malah dosen-dosen menganjurkan mahasiswanya, ini ada dibuka nih, ayo masuklah, tanpa ada penahan yang menyebutkan jangan masuk ke sini, ini nanti engkau akan terjun dalam dunia riba, engkau akan begini. Itu tidak lagi terjadi di akhir zaman. Sehingga ilmu yang dimaksud di sini adalah berkembangnya ilmu bisnis ekonomi. Saking berkembangnya, di mana-mana, mulai dari belahan timur sampai ke barat, itu semua universitas punya satu fakultas khusus namanya ilmu ekonomi atau ilmu iktisad. Jadi itu belajarnya khusus ilmu ekonomi, mulai ekonomi mikro, ekonomi makro, dan seterusnya, ya. Di dalam fakultas ekonomi itu punya lagi cabang-cabangnya, ilmu manajemen, kemudian macam-macam Pak, ya. Ekonomi pembangunan, ya. Kemudian macam ragam cabangnya, sehingga kita heran, Masya Allah, dunia ekonomi ini begitu berkembang sampai ilmunya betul-betul pesat. Dan sayangnya ilmu-ilmu yang berkembang ini itu kadang-kadang tidak menjelaskan mana halal, mana haram. Jadi ilmu ini, kata para ulama, yang berkembang menjelang akhir zaman. Sudahkah kita melihatnya hari ini? Lihatlah di semua dunia pendidikan, ya, terutama di dunia universitas itu memang ilmu ini hal yang biasa kita dapatkan di mana-mana. Nah, jadi ini juga menjadi indikasi akan munculnya sebuah keputusan akhir dari Nabi. Ketika sudah munculnya harta, lalu orang mulai maraknya berbisnis dalam dunia dagang, lalu munculnya ilmu-ilmu tentang perdagangan, ilmu bisnis. Apa kata Nabi berikutnya? Dan seseorang ketika berjualan atau menawarkan suatu akad, maka dia berkata, la hatta astamira tajira bani fulan, aku tidak menjualnya dulu sampai aku bertanya kepada seseorang dari Bani Fulan. Ini kenapa Nabi mengaitkan dengan kalimat ini? Ternyata para ulama menjelaskan karena dunia ekonomi telah berkembang sehingga memunculkan berbagai cabang-cabang yang membuat kita tak faham lagi ini akad apa yang sedang dilakukan.
Lalu seseorang ketika ditawarkan untuk melakukan satu akad bisnis, satu akad ekonomi, dia berkata, tunggu dulu, akan kutanya dulu kepada fulan. Ya, fulan itu orang yang faham. Ini mungkin kalau sekarang ada orang yang ditawarkan atau ingin diajak kerjasama dalam sebuah bisnis, karena jelimatnya, ya, bahasa Acehnya mencut-cutnya apa, ya, terlalu akadnya mencut-cut. Ini bukan hanya sekedar jual beli biasa, yang ini begini, nanti kadang-kadang dibuka dengan sistem multi level marketing, ujung-ujungnya muncullah piramida Ponzi, ya. Lalu di setiap level marketing itu, apakah dia menawarkan poin ke atas ataukah dia hanya saling jual dan beli saja, dan berapa yang dia dapatkan. Kemudian nanti di dalam dunia e-commerce, di dalam online itu ditawarkan menjadi dropshipper, sistem dikirimkan melalui COD, lalu ditanya lagi, ya, apakah mau ambil sekarang atau mau dipulangkan, sehingga orang kemudian mulai bingung, ini akad ini sah atau tidak. Kita dulu beli motor saja, Pak, itu ada uang ambil motor, selesai urusan di situ, ya. Boleh dengan cara cash, boleh dengan cara kredit. Hari ini mau ambil motor saja dijelaskan begini caranya, nanti ibu ada pajaknya, kemudian nanti begini, ya. Ini tidak boleh ambil dulu kecuali setelah membayarkan sekian bulan. Lalu kemudian kalau lakukan dengan sistem leasing, tanda tangan leasing. Jadi kita mulai bingung, jual beli dicampur dengan dunia leasing, bagaimana hukumnya? Maka orang mulai bertanya, dia telepon ustaznya, dia telepon orang yang faham. Nah, ini yang dimaksud oleh Nabi. Seseorang ketika melakukan bisnis di akhir zaman, terpaksa dia tanya orang dulu, saking mencucutnya akad ekonomi itu, ya, mencucut itu apa bahasa Indonesianya, ya, jelimat tadi lah, Pak. Jadi orang bingung, ini boleh tidak, ini boleh atau tidak. Yang sederhana dibuat menjadi sebuah rangkaian yang menyusahkan. Sekarang orang tak banyak yang tahu. Itu ngambil motor dengan cara kredit. Hukum dasar kreditkan barang itu boleh, hukum dasarnya, karena kredit yang diharamkan itu pada hutang piutang, pada pinjam meminjam. Mengkreditkan barang halal, ya. Dalam jual beli ada barang, ada uang, mau beli dengan dua cara, cash, kredit, itu halal, ya. Dan itu pandangan jumhur ulama halal, karena dia tidak terjadi pinjam meminjam, tidak terjadi utang piutang di dalamnya, tapi menjual. Dan Nabi pun telah melakukannya, ya. Dan itu dihalalkan karena memang keuntungan didapatkan seimbang dengan kerugian, ya. Dan berapa margin yang ditawarkan pun halal. Mau ambil setahun dengan sekian, yang penting akad di awal itu pasti bahwa dia ambil berapa bulan, kemudian dia bayarkan tanpa mengubah berapa jumlahnya, jadi walaupun terjadi inflasi, deflasi atau perubahan kurs mata uang, dia tetap bayarnya segitu, tidak boleh berubah di tengah jalan. Perjanjian itu tetap halal, ya. Tapi hari ini Masya Allah, setelah kita tahu halal, kita mau beli motor, Pak, tiba-tiba digabungkan dengan transaksi leasing. Kalau dalam dunia jual beli, kita bayar DP, dengan bayar DP itu sudah sah barang itu milik kita dan boleh mengambilnya, ya. Selanjutnya kita hanya terikat untuk membayar hutang kita yang belum selesai. Tapi anehnya hari ini ketika jual beli digabung dengan leasing, sistem leasing itu sistem dianggap sewa menyewa. Dalam jual beli kalau sudah bayar DP milik kita, tak boleh ditarik. Tapi kemudian leasing berperan. Kalau belum dilunasi, maka dia akan diambil kembali barangnya dan dihanguskan DP-nya. Dalam jual beli tidak begitu. Jadi yang dikejar pun hanya dikejar untuk membayar hutangnya, bukan mengambil balik barangnya. Tiba-tiba kita ambil motor 6 bulan, 1 tahun kita sudah bayar, kemudian tiba-tiba tertunggak sekian, ditarik mobil-mobilnya, ditarik motor-motornya, lalu dihanguskan DP-nya.
sehingga orang bingung, ini yang saya lakukan di awal kontrak apa? Kontrak jual beli atau leasing? Akhirnya datanglah fatwa-fatwa, maka sampai hari ini belum ada yang menghalalkan leasing, haram. Maka di mana-mana saya mengatakan jangan lakukan jual beli yang sifatnya kredit, tapi bukan kredit murni, tapi dilakukan dengan cara mengkreditkan dengan leasing. Itu baru satu permasalahan. Semakin bingung orang ketika dia bayar. Kalau dia ambil kredit barang, dia bayar bukan lagi membayar kepada tempat dia mengambil motor, bukan lagi ke showroom dia bayar, bayarnya sudah ke pihak ketiga, bayarnya ke bank. Ada apa urusan dengan bank? Bank tak pernah memiliki motor itu. Pemilik motor itu bukan bank, tapi kenapa tiba-tiba kita bayarnya ke bank atas nama bank, bukan atas nama showroom tempat kita ambil? Nah, mulailah diolah lagi. Ternyata yang terjadi yaitu bermainnya pihak ketiga, yaitu pihak bank. Ini contohnya, pihak bank ternyata telah melunasi lebih dahulu barang yang kita ambil. Berikutnya kita diikat menjadi nasabah bank yang menjadi orang yang berhutang, bukan lagi orang yang membeli, karena kita tak lagi menyetor jumlah yang kita beli kepada pemilik barang, tapi stornya ke bank. Apakah bank pemilik barang? Bukan. Jadi apa? Dia telah melunasi lebih dahulu dengan sekian juta, lalu kita membayar. Sayangnya yang kita bayar tidak sesuai dengan jumlah yang dia pinjamkan ke kita waktu dia lunasi. Harga motor 25 juta, kita bayar DP 5 juta, 20 juta lagi siapa yang lunasi sehingga kita boleh bawa motornya sekaligus? Pihak bank, pihak ketiga contohnya. Ya nak mesti bank. Semua pihak yang memberi, yang melakukan seperti begini, baik Adira, Anissa, Aisyah, apapun namanya, apa itu ya, nama cukup lagak-lagak nan, but hari mendum ya. Dia lunasi lebih dahulu Pak, kita bayarnya ke sana, bukan membayar barang, membayar apa yang telah dia lunasi untuk kita. Jadi istilahnya, Bapak cukup uang tak? Tak cukup. Ya udah, kalau tak cukup kami lunasi lebih dahulu ya, 20 juta kami lunasi. Otomatis kita menjadi nasabahnya yang terhutang 20 juta. Begitu disuruh bayar, bukan lagi berjumlah 20 juta, tapi sesuai dengan margin. Ambil 5 tahun menjadi 30 juta, ambil 10 tahun menjadi 35 juta. Apa yang terjadi Pak? Masuklah kita ke dunia riba. Makanya mengambil motor, mengambil mobil dengan cara kredit seperti ini, jatuh ke riba. Bayangkan Pak, orang tidak terdeteksi. Oh, saya pikir halal Ustaz, saya pikir boleh. Sistem jual beli properti rumah KPR kenyan cibut kan, dibangun oleh developer, ditawarkan ke kita, bayar DP ke developer, kemudian urusan berikutnya ke bank. Rumah bukan milik bank. Kenapa tiba-tiba kita bayar ke bank? Ternyata bank melunasi rumah itu sehingga kita diikat menjadi nasabahnya. Yang dilunasi 100 juta, yang kita bayar sesuai dengan margin berapa tahun kita ambil, berubahlah dia menjadi 150 juta, 170 juta. Tak lagi terjadi jual beli, karena kita tadi jual belinya kepada orang yang membangun, bukan rumah milik bank. Berbeda dengan murabahah. Kalau murabahah memang kita minta sama bank, tolong belikan rumah untuk saya, milik bank, lalu kita mulai membeli dari mereka, itu halal. Maka bingunglah orang hari ini. Dan apa yang terjadi jemaah melakukan Allah? Nabi telah mengatakan, inilah dunia tipu menipu di akhir zaman. Semua bisnis diolah, mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya, sehingga terjadilah hal-hal yang curang dan orang masuk ke dunia haram. Maka inilah tanda akhir zaman. Lihatlah bahwa kita telah berada di dalamnya. Maka oleh karena itu jemaah melakukan Allah, berhati-hatilah, bersiap-siaplah untuk menghadapi hal-hal yang lebih sulit berikutnya. Mudah-mudahan pengetahuan singkat ini bisa membuat kita sadar, janganlah kita terjebak ke dalam dunia haram yang berurusan dengan bisnis dan perdagangan. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.